akan sempurna, engkau sukses sekarang. Turun Quran surah ke-31 ayat yang ke-14. Kemudian dia naik lagi, harta mulai banyak. Hei, mulai berbagi, berikan haknya. Lihat keluargamu sekitaran, kamu punya adik, kamu punya kakak, lihat mungkin anaknya nggak sekolah, mungkin adik kamu itu punya anak-anaknya perlu kekurangan, perlu bantuan, maka mulai ada skema infak dengan 5 bagian utama. Quran surah kedua ayat 215. Kalau lebih lagi ada zakat, diambil Quran surah ke-9 ayat 103, disalurkan ke 8 golongan. Quran surah ke-9 ayat yang ke-60. Anda naik lagi, semakin tinggi, semakin tinggi. Maaf, jangan dikira akan selamanya hidup di dunia. Pada akhirnya akan kembali seperti masa kecil ya. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Kemudian setelah itu datang kematian, dimulai dengan maut. Quran surah ke-3 ayat 185. Yang bawa mautnya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Cara ngambilnya kalau ingin tenang, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Ketika meninggal itu masuk ke alam kubur, bagaimana suasana di kubur supaya kita bisa siap-siap? Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Ada lagi detailnya di Quran surah kedua ayat 153 sampai dengan 154. Lalu bagaimana menunggu di situ sampai kembali kepada Allah? Maka akan terjadi kiamat, turun satu surah ke-75 dengan namanya Al-Qiyamah. Maka di situ akan ada hisab. Saat dihisab itu ada penentuan, ada surga, ada neraka. Yang ingin ke surga dijelaskan dengan sempurna. Nih, yang pengen surga Firdaus, Quran surah ke-23 di ayat 1 sampai dengan 9. Yang pengen di taman surga, Quran surah ke-51 amalannya ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Yang pengen surga standar, nggak apa-apa, yang penting masuk surga deh, enak juga di situ. Quran surah kedua ayat ke-25. Jangan macam-macam. Hei, selain surga hanya ada neraka. Jangan sampai engkau nestapa. Bagaimana ancamannya supaya kita bisa hindari? Neraka yang paling ringan dicelupkan sedikit, seharinya 1000 tahun, 1 detiknya 48 hari, langsung hangus, hancur semuanya. Turun Quran surah keempat ayat ke-56. Kalau dia orang-orang yang terakumulasi keburukannya, ingkar kepada Allah, munafik sifatnya, maka ditempatkan yang paling dasar di neraka jahanam. Turun Quran surah keempat ayat 140. Tapi kalau masih hidup dia ingin berubah, diturunkan risalah taubat. Quran surah keempat ayat 143. Dicintai oleh Allah. Quran surah kedua ayat 222 sampai dia pulang dalam keadaan husnul khatimah. Mana yang nggak ada? Ada semua. Kita itu makhluk teratur. Tentang jin diajarkan, turun surat jin, ya kan? Tentang malaikat disampaikan, hidupnya teratur, ada semua. Nah, dulu cara orang berinteraksi dengan Al-Quran, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, tadi disampaikan hadisnya, mereka belajar Quran dengan Nabi itu dengan serius, pendekatannya yakin sebagai kurikulum hidup, bukan sekedar bacaan. Kalau cuma bacaan nanti sifatnya begini, simpan, birak-rak itu, dibaca nggak tuh? Dilihat, dilewatin, yang penting baca. Tapi kalau Anda menempatkan Quran